sobat-sobat ekspor, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu peserta ekspor coaching program angkatan tahun 2019. Ya. Mbak Anggia ini adalah salah satu peserta yang dianggap sukses karena pada waktu pelaksanaan ekspor coaching program sudah mendapatkan buyer, dan setelah ekspor coaching program angkatan yang beliau ikuti ini sudah selesai, buyer dan Mbak Anggia ini sudah deal ya. Iya, dari langsung 2020 deal. 2020 langsung ini ya, langsung transaksi. Oke, berapa banyak tuh Mbak pada waktu itu? Kalau dibilang transaksi banyak sih, nominalnya masih nambah terus Pak, cuman langsung dikontrak 3 tahun gitu. Oke, good. Karena kalau fashion agak beda ya dibandingin yang lain-lain. Ya, apalagi handmade ya ini ya? Bukan? Kebetulan yang ditaksirnya itu baju ini sih, baju casual atau sporty, jadi tapi muslim. Dan pembelinya juga muslim. Dan itu repeat terus ya? Repeat terus ya, tapi minta digantiin koleksinya tiap per season. Kan kalau di luar negeri ada spring, summer, fall, winter. Betul, beda-beda. Pasti seleranya akan mempengaruhi cara mereka berjualan. Betul. Pasti. Terus kemudian apa namanya? Oh ya, sebelum kita mulai mungkin kita minta Mbak Anggia untuk memperkenalkan diri dulu ya. Nanti ngobrol macam-macam, nggak taunya belum memperkenalkan diri. Silakan Mbak Anggia. Iya, nama saya Anggia Sari Mawardi, biasa dipanggilnya Anggia atau Anggi, kreatif director dari yang first labelnya itu Anggia Handmade. Dia memang lebih ke baju-baju muslim wear yang evening wear Pak, jadi baju-baju pesta, tapi dia mengandung konten lokal. Jadi ada tenunnya, ada batiknya, ada pokoknya ada bordirnya, hal-hal yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, pengrajin, jadi bekerja sama berkolaborasi dengan pengrajin. Sedangkan kalau second labelnya itu lebih ke baju daily atau baju sporty, tapi dia ada detail sustainable-nya, jadi ada recycle-nya Pak, kayak gitu. Mbak Anggia sendiri memulai usaha ini tahun berapa? Kalau di hulunya sekali sebenarnya ini perusahaan dari orang tua, dari keluarga, jadi udah sekitar mungkin 30 tahun ya Pak. Punya eyang gitu, diturunkan ke orang tua saya, lalu ke saya, tapi kalau manajemennya, kepengurusan itu udah mulai sama saya itu tahun 2011. Oke. Gitu. Dan selama itu udah menjual ke pasar luar negeri juga, apa masih di lokal? Kalau yang mulai luar negeri itu mulai tahun 2016. 2016 mulai start, lebih tepatnya setelah saya mengikuti pendidikan pelatihan itu di PPI yang saya sampai di asramain Pak 2 minggu. Berarti ini ya manajemen ekspor impor. Iya. Plus simulasi. Iya, masih simulasi, betul. Itu yang 2 minggu memang ya? Iya, 2 minggu. 2015 kalau nggak salah waktu itu. Habis mengikuti itu kemudian mulai menggarap ekspor. Iya, mulai tertarik dan mulai mempersiapkan, karena jadi tahu kan apa aja sih persenjataan yang kita perlukan buat tempur itu. Mbak Anggia apa aja itu? Kalau saya sih, kalau dulu karena belum masuk ke era pandemik seperti sekarang, kalau dulu itu berarti lebih ke hard copy-nya, jadi harus bawa itu namanya katalog, harus bawa itu namanya kartu nama, harus ke pameran, waktu itu ke pameran. Karena kalau fashion itu kan mereka harus menyentuh produk, harus ada hand feel-nya. Itu ya kalau keunikan dari fashion tuh begitu. Jadi harus lebih awalnya tuh lebih baik terjun pameran dulu sekali atau 2 kali. Mana tuh? Waktu itu ke Turki Pak. Ke Turki, langsung dapat? Waktu itu belum, karena masih membaca situasi, dan itu pertama kalinya saya ke luar negeri jujur Pak. Jadi saya masih membaca situasi, tapi jadi tahu, oh begitu pulang saya tahu harus ngapain aja gitu. Ya, kartu nama, e-flyer, katalog ternyata harus perlu. Waktu itu saya hanya bawa kartu nama aja. Katalog belum diperbarui waktu itu, jadi emang ternyata harus. Berarti dengan orang Turki selama melakukan negosiasi itu ada hal unik karena setiap budaya, setiap bangsa kan pasti punya keunikan-keunikan. Iya.
Kira-kira kalau dari bangsa Turki apa nih yang terkait dengan masalah ekspor? Kalau sebelumnya Tren minat mereka tuh kayak apa gitu? Oh, tren minat mereka karena mayoritas Muslim, mereka suka bajunya modest saat ini ya, saat ini. Jadi Turki itu terbagi dua kalau saya lihat. Jadi ada yang udah lebih modern, dia baju-bajunya lebih ke modest, jadi udah mulai ada palazzo atau celana tapi agak longgar, nggak ketat ya Pak, terus ada outernya juga, ada tunik. Tapi kalau yang lebih ke konvensionalnya, artinya yang agak tradisional, mereka ke gamis hitam tapi digunakan sebagai outer, terus resletingnya panjang, ada hoodie-nya hitam, kalau warna-warna gelap biasanya, kalau nggak hitam, marun atau biru tua. Ada serutnya di ininya, di pinggangnya. Ada ini nggak, apa namanya, ornamen-ornamennya gitu? Enggak sih, lebih ke terus tangannya juga kayak tangan abaya gitu, tapi nggak kayak abaya Arab juga. Jadi agak lebih mereka. Apa bedanya dibanding kita? Dibanding kita lebih rame. Oh gitu. lebih detail. Kita itu senang detail, senang apa namanya, ada kayak misalnya ada bordirnya, ada mute-mutenya. Kalau kita itu Pak, lebih rame gitu. Ya, mereka simple. Ini ya, kalau nggak ada lo nggak rame kan. Jadi artinya ada pakaian pun dirame-ramein ya. Gitu. Ya, kalau di kita seperti itu Pak. Terus di Turki itu hanya mendapat gambaran tentang tren, minat pasar dan sebagainya, tapi belum dapat ini ya, belum dapat bayar. Kemarin itu, waktu itu saya sampai terjun ke pasarnya, ternyata di situ ya Turki itu termasuk, saya waktu itu belum ikut export coaching programnya, belum yang sampai research market ya. Waktu itu saya baru yang itu Pak ya, Bapak bilang tadi yang tentang apa sih, manajemen ekspornya, tapi belum searching marketnya, belum. Itu 2016 ya? Yang searching market itu saya dapatnya pas 2019 kemarin. Saya dapatnya dari ECP atau dari pelatihan? Dari ECP, Expert Coaching Program. Nah itu, jadi saya researchnya berarti langsung kan waktu di Turki. Nah saya melihat di situ Turki itu merupakan negara produsen juga. Jadi saya di situ berpikir, oh berarti ini kompetitor. Waktu itu saya belum searching market, belum nyari target market, mencari dari laptop atau dari website, belum tuh Pak. Nah jadi saya menganalisa, jadi pas ke sana ya saya lihat produk di sana apa aja yang dihasilkan, terus ternyata sepanjang jalan itu, nah itu menghasilkan kancing, menghasilkan benang, menghasilkan tas, baju, dan itu kualitasnya bagus dengan harga yang murah. Jadi kalau menurut saya dibandingkan dengan kita Pak, murahnya? Murah termasuknya, dengan kualitas yang bagus ya. Jadi saya di situ melihat, wah agak susah, tapi kenapa nggak dicoba gitu menurut saya ya. Jadi merupakan negara pesaing menurut saya Turki itu, karena mereka sama-sama produsen. Lalu ketika itu kan saya memang ada fashion show Pak, dan kerjasamanya kita harus taruh produknya fashion show itu ke salah satu e-commerce di sana. Saya taruh itu di sana cuma sekitar 8 baju, 8 koleksi. Responnya ternyata bagus banget setelah pulang dari Turki. Dibeli secara retail tapi e-commerce. Jadi e-commerce mereka juga udah maju Pak. Mereka itu produsen sekaligus eksportir juga? Enggak? Iya, setahu aku ke Eropa. Ke Eropa. Turki ke Prancis, dia merupakan gerbang juga ya ke Eropa? Iya, gerbang, betul. Mereka salah satu negara transit. Menguasai pasar Turki berarti kan bisa menembus ke pasar lain. Iya, betul. Jadi kita lihatnya itu kan Pak, peluangnya itu masuk ke dalam Turkinya gitu. Nah gitu. Dilihat dari ininya ya, dari kualitas produknya, kita dengan Turki mana yang lebih bagus? Sebenarnya bisa sih Pak, bisa bersaing, cuman mungkin dari segi harga kita masih agak-agak artisan kita atau penjahit kita itu masih lebih tinggi sedikit, apalagi ketika bajunya itu harus diaplikasikan ke baju yang modern. Jadi misalnya contoh tenun kan Bapak tahu, atau songket Bapak tahu harganya kayak gimana. Nah itu mereka kan lumayan ekspensif ya, begitu dia. Nah paling kita bisa aplikasikan hanya berupa list atau tidak terlalu banyak. Nah itu yang mungkin harganya masih bisa agak bersaing gitu, tapi kalau misalnya terlalu banyak produk lokalnya agak susah karena mereka murah banget ya Pak. Apa
kira-kira yang menjadi kiat mereka? Kenapa bisa lebih murah? Apa bahannya lebih gampang atau apa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka mereka kalau bisa nggak lebih salah murah? memang menghasilkan ini sendiri kan, menghasilkan benang sendiri kan Pak, jadi otomatis pasti lebih murah ya dibandingkan kita. Kita Kita impor kadang-kadang benang juga masih import Impor, ya, gitu itu Kalau kekurangan kita. Kenapa? Bahan-bahannya? Kalau saya pesan ke pengrajin, jadi lebih ke apa? Bukan memintal benang sendiri. Kalau saya tidak memintal benang sendiri, tapi pengrajin yang menghasilkan produk satu kampung atau satu tempat itu bekerja sama, berkolaborasi dengan Anggia Handmade gitu Pak. Ya, artinya bahannya bukan impor kan? Bahannya masih dari sini dari sih. sini. Ya. Oke. Terus selama mengikuti ECP, kira-kira progres apa yang Mbak paling rasakan before and after? Satu, dalam menentukan harga ekspor, jadi lebih tahu. Kalau dulu sebelum ikut ekspor coaching program tembak harga. Oh gitu. Dari searching itu emang nggak kelihatan nih? Hanya ininya aja, tapi komponennya nggak terinci kali ya? Iya betul. Jadi pakai apa ya? Belajar sesaat on the spot. Gitu. Iya. Kebayangkan Pak? Nah gitu. Tapi kalau ada ekspor coaching program ternyata ada biaya packing, ada biaya trackingnya, harusnya semua sampai detail banget. Nah itu yang Itu dapatnya dari ECP? Ekspor coaching program. Lalu itu searching market, mencari pasar tanpa kita harus pameran, tanpa kita harus jauh-jauh ke sana. Nah itu berguna banget ketika masa pandemik sekarang ini. Ya kan Pak? Jadi kita nggak usah harus jauh-jauh beli tiket atau segala macam, masih bisa kita menjaring pasar, mencari dengan website yang memang adalah trik-triknya diajarkan di ekspor coaching program. Intinya ekspor coaching program itu lebih mendorong pertama rasa percaya diri kita ya, untuk bisa menembus pasar ekspor. Oh saya bisa gitu kan ya. Terus kemudian juga kan berarti kita harus berhadapan dengan kompetitor. Betul. Turki itu kan pastinya bukan hanya dari Turkinya sendiri, dari negara lain ada juga kompetitornya. Ada, nomor satu terbesar adalah China. China malah bisa lebih murah lagi malahan. Iya. Terus inilah satu lagi Pak, India. India itu kebetulan tahun 2019 akhir banget setelah selesai dari ekspor coaching program yang terakhir diikuti, saya ada sekitar seminggu ke ke India, Coimbatore. Dia itu kebetulan kerjasamanya saya dengan sekolah fashion muslim di Bandung. Mendapat kayak studi tour gitu kan, saya juga sekolah di sana, udah lulus sekarang alhamdulillah. Begitu lulus saya ke India, di Coimbatore sekitar seminggu, ke sekolah-sekolah fashion yang ada di sana. Nah ternyata mereka itu lulusan dari sekolah fashion di sana itu langsung bekerja ke satu perusahaan pemintalan benang dan akhirnya ditenun menjadi suatu kain, dan mereka bekerja sama dengan brand-brand yang besar, MAP. Bayangin dan satu kota itu dia penghasil katun, dan bahkan sisa apabila ada yang tidak laku ataupun reject itu mereka bisa mendaur ulang menjadi benang kembali. Bayangkan Pak, begitu persaingannya sampai sebegitunya, dan mereka sudah menggolkan namanya sustainable concept. Jadi sampai itu si packagingnya aja, shopping bagnya itu sudah tidak mengandung polyester, tidak ada plastik. India tuh ya? Iya betul. Padahal begitu kesana Pak, kalau Bapak kesana, mungkin nggak tahu, mungkin Bapak sudah pernah kesana, mungkin begitu kesana Bapak rasanya kayak nonton film India tahun 80-an. Karena dalam segi kehidupan mereka sederhana sekali, tapi dalam segi teknologi dan perkembangan persaingan teknologi antar sama negara bagus banget Pak. Jadi keren, hebat, maksudnya pantaslah kita jadi dalam gaya hidup mereka sederhana banget, tapi dibandingkan Turki, India dan Indonesia, kira-kira produk fashion kita mana yang lebih bagus, dan Cina tentunya. Jadi dari Turki, India, Cina, dan Indonesia dari segi kualitasnya mana yang lebih lebih baik? Kalau untuk yang produk ekspor ya,
Produk ekspor itu kalau menurut saya Turki sih. Turki. Dari segi desain, dari segi kualitas patut untuk diajakan pelajaran dan kalau bisa malah lebih bagus dari dia. Kalau India itu murah bangetnya, itu yang saya nggak habis pikir Pak, murahnya. Cina itu dengan India bersaing harganya betul. Tapi yang lebih murah lagi Cina. Kayaknya Cina ya Pak, dia mendominasi nomor 1. Kalau saya baca dari ketika saya udah ikut ekspor coaching program kan jadi tahu tuh kompetitor nomor 1 siapa di fashion. Cina. Cina juga terkait dengan masalah politik negaranya juga sih. Nah iya sih. Sehingga bisa menekan harga produk. Iya, mereka hampir sampai ke home industrinya, sampai ke rumah-rumahnya juga semuanya membuat Pak. Jadi kalau kita kan nggak semuanya sampai begitu. Jadi ya mereka combine sistem kapitalis dengan komunis. Ya betul. Ya kan, jadi nggak pure kapitalis dan nggak pure komunis. Betul. Jadi istilah ini gampangnya diambil yang bagus-bagusnya gitu kan. Iya, tapi yang nggak bagusnya juga banyak sih Pak sebenarnya. Cuman nggak di blow up. Nggak di blow up karena mereka kan tahu sendiri negara komunis kan pasti rahasianya besar. Nggak bisa terbuka kan. Iya. Gitu. Ya kita ambil positifnya aja sih dari semua itu. Ya. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Betul. Apa yang bisa kita pelajari ya Pak dari semua itu. Okay. Terus kemudian menurut Mbak Anggi selama mengikuti ECP itu progres yang yang terapan banget ya ada. Apa itu? Kami diajarkan untuk kalau menerima karyawan itu adalah yang Gen Z. Itu ikut banget diajarkan satu coach. Kamu kalau menerima karyawan itu kalau bisa, sekarang itu kan udah era milenial, jadi kalau bisa semuanya serba emang yang aktif gadget, jadi yang melek teknologi itu penting banget karena memang eranya. Iya, nah waktu itu kan Anggi ikut ekspor coaching program itu justru sebelum pandemik ya, 2019. Begitu berakhir, 2 bulan setelahnya COVID masuk, dan itu langsung aplikatif banget. Jadi benar-benar yang web Anggi waktu itu masih dibenerin memang, tapi jadi dikebutin gara-gara itu. Nah, yang tadinya nggak terlalu diperhatikan, betul. Sekarang jadi fokus. Jadi fokus ke situ dan 2 bulan setelah COVID yang awal tuh Januari udah mulai COVID kan, nah Maret itu jadi Anggi sempat kaget ya, semua orang juga kaget ya ketika COVID itu masuk, sempat bingung mau ngapain, sempat harus ngapain dulu ya gitu. Nah ternyata ya itu udah langsung ini deh ya, langsung digital semua, langsung deh karena web masih di rebuild up lagi sambil nunggu. Aku ikutan beberapa e-commerce yang lumayan booming saat itu, lalu pelan-pelan web store juga udah mulai dibangun, lalu tetapi web store jalan, e-commerce jalan gitu Pak. Jadi sambil membidik lagi mana e-commerce lagi, yang mana yang bagus gitu Pak. Jadi ya semua aja bisa. Itu sih Pak yang. Tapi terdampak nggak? Apanya? Dari segi produktivitas dalam arti profitnya juga. Terdampak hanya 2 bulan aja, selebihnya langsung up lagi dan malah naik nggak? Lebih bagus daripada sebelum COVID. Oh, iya? Iya, lebih bagus dari sebelum COVID. Kopi ya? Apa nanti dekat. Iya. Oke, jadi intinya adanya COVID justru Mbak Anggi ya bisa mengeksplor website sehingga justru jadi lebih bagus ketimbang sebelumnya. Iya betul. Oke, termasuk juga profitnya juga jadi lebih naik gitu. Iya, kan gini Pak, fashion itu ya bisa ditanyakan ke pelaku khusus fashion ya Pak, pelaku industri fashion 2018-2019 itu kan emang industri kita lagi agak tiarap tuh Pak saat itu, emang agak-agak udah mulai nurun. Kenapa? Karena bermunculan pelaku-pelaku di sosial media yang jualan bajunya itu banting-banting harga, banting-banting harga, yang misal produk baju muslim udah sama kerudung sama ini set syar'i misalnya cuman sekitar berapa sih, 150.000, 175.000 itu udah satu set all in gitu loh Pak. Jadi lumayan banting-bantingan harga. Tapi itu kan harga lokal kan? Itu harga lokal, iya harga lokal. Tapi kan saat itu
kita pelaku di sini kan masih banyak yang seangkatan aku ya, itu masih yang banyaknya offline dan pameran Pak gitu. Belum membidik, belum ada tapi belum terlalu belum terlalu diseriusin sekali gitu untuk online-nya. Nah, begitu udah ya COVID ini masuk justru membalikan semuanya gitu Pak. Jadi malah yang katakanlah itu naiknya hampir sekitar 400 atau 500% Pak dari sebelum COVID gitu. Tapi uniknya Mbak Anggia ini dokter tadi ya? Oh iya. Hebat ya? Kalau itu sekolahnya emang. Dokter kok bisa jadi tertarik fashion? Bisa, karena kan ada benang merahnya, seni Pak, ada seni. Jadi nah itu yang saya mau bilang, berarti Mbak Anggia ini punya sense of art ya? Iya. Oke. Ya, di giginya pun kan juga itu saya estetik dentis. Oh, estetiknya. Jadi bukan gigi umum ya? Bukan. Tapi estetikanya. Iya, untuk kecantikan. Ya. Ya. Tapi ada benang merahnya apa itu? Seni. Seninya itu? Seni kan. Tapi kan beda bidangnya. Ini gigi, ini fashion. Oh ya memang fashion itu punya gigi yang bagus otomatis. Iya, memang ini perusahaan keluarga, jadi memang udah jalan sebenarnya Pak. Jadi kayak penjahit juga udah ada. Saya cuma hanya tinggal meneruskan aja, lebih ke konsep desainnya sih. Oke. Tapi nggak terganggu ya antara bisnis jadi eksportir dengan? Enggak sih, karena mungkin dokter giginya saya bukan dokter gigi rumah sakit atau yang terikat kontrak ya Pak, hanya swasta aja. Jadi masih bisa diatur ketika harus misalnya pameran atau dan lucunya ada cerita unik ya Pak, itu pasien-pasien saya itu nungguin. Jadi kalau misalnya dokter lagi kemana, dokternya lagi fashion show, lagi pameran dulu nih ke Turki atau misalnya kemana gitu, mereka tuh nungguin loh, alhamdulillahnya. Misalnya kan jarang ya estetik dentis iya itu sih, ya? Iya. Saraf gigi sih, jadi saya nggak nyabut tuh Pak. Jadi meskipun tinggal sisa akar, saya nggak nyabut gitu. Intinya kan berarti banyak yang jadi pasiennya orang-orang ini ya? Iya, dengan misalnya diabetes kan? Atau jantung atau yang emang takut dicabut. Ada konsumen artis juga nggak dong? Selebgram pernah, terus artis pernah sih, Mbak Sarafi pernah. Ada sih, siapa lupa lagi ya, tapi ada. Mereka juga akan ngeliat fashionnya Mbak Anggia. Iya sih, iya. Iya kan, otomatis. Iya, otomatis. Artinya ketika kita mengobati mereka ya bisa ditawarkan juga kan. Iya. Kadang-kadang sekalian konsultasi di butik konsultasinya. Konsultasinya di butik. Iya, jadi nggak bayar ya. Enak. Gitu. Tapi pasarnya sempit ya kalau dentis itu ya. Dentis estetik gitu. Enggak sih Pak, enggak. Ya? Karena lebih ada perawatan saraf juga. Jadi kita tidak mencabut. Jadi untuk gigi nyut-nyut, gigi yang bengkak itu tidak dicabut. Atau gigi yang pasien-pasien yang emang nggak bisa dicabut giginya, jadi biasanya perawatan saraf gitu. Lebih ke dipertahankan, bleaching gitu, veneer gitu. Nah, itu para penonton kita lihat bahwa Mbak Anggia itu sebenarnya seorang dentis ya, tapi kemudian juga menekuni juga masalah ekspor. Berarti kalau kita dasarnya adalah art, memang bisa kesana kemari sih, bisa. Karena gini, sama-sama ada benang merahnya sih Pak, karena balik dari segi ekspor. Tapi itu kan nggak mesti cewek toh, ada cowok juga kan? Ada cowok juga. Ada artis cowok yang ini juga pasien? Belum sih kalau artis cowok. Ya sekarang nggak artis nggak ini juga orang memang semuanya fashion semua. Iya. Otomatis memerlukan penampilan kan. Iya. Ada smile design namanya juga. Smile design. Iya, jadi senyumnya di desain. Itu ada juga. Ada pembagiannya, ada juga itu. Berarti kan nanti gigi yang bagus juga kan mempengaruhi performa juga Pak dalam ekspor. Pasti. Iya. Karena ketika kita ekspor itu bukan hanya melulu produknya, tapi personal branding dari kitanya yang sebagai pelaku ekspornya juga dinilai oleh buyer, bener kan Pak? Iya, karena ada mempengaruhi trust, bener kan Pak? Betul. Nah, itu ya, dia. Artinya kan ketika kita bernegosiasi aja yang gampangnya orang lebih senang melihat orang yang rapi dong. Ya, rapi dan bisa dipercaya, terutama namanya juga ini kan ekspor bukan sekali dua kali ya Pak. Kalau dia udah percaya bisa bertahun-tahun ya Pak ya. Dari yang cerita-cerita yang udah pada berhasil tuh dengar-dengar. Tapi dilihat dari pengalaman Mbak Anggia,
Turki maupun yang lain itu yang sering repeat order yang dari mana itu? Paris. Paris. Berapa kali udah ke sana? Kalau kesananya itu udah Maksudnya ada barangnya ke sana. Barangnya pertama tuh memang sama Pak, kayak Turki, pameran dulu, lalu dibeli di backstage gitu ya. Kalau yang sekarang masih terus sih Pak sampai sekarang. Jadi ada 2 negara yang selain itu Dubai juga sih, Dubai masih. Cuman kalau Dubai lebih ke orang Indonesianya yang ada di sana. Gitu. Tapi kalau orang Parisnya itu orang Parisiannya yang beli produk kita gitu. Di masing-masing negara kan tiap konsumen pastinya juga punya level ya. Iya. Artinya kan nggak semuanya homogen dalam arti kemampuan daya beli mereka gitu. Kalau Mbak Anggia ini berarti yang di level mana nih? Apakah yang upper atau yang middle atau yang lower? Kalau untuk pasar ke luar negeri termasuknya middle up sih Pak. Middle up. Mereka belinya range-nya di harga yang paling rendah 750.000, 1 juta, 1,5 juta sampai 4,5 kalau di dalam rupiah. Ya, kalau dirupiahkan ya gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia untuk pembelian banyaknya rata sih, dari mulai yang mahal. Tapi di antara kompetitor dari negara-negara itu Mbak Anggia cukup bisa bertahan, kompetitif maksudnya? Yang agak susah di India sama China ya Pak. Karena harga? Ya karena harga. Pernah dapat calon buyer waktu itu udah sampai sampel. Prancis bukan malah negara mode juga? Negara mode juga, tapi kita masukin ke butik-butiknya Pak, ke butik-butik yang ada di sana. Kan sekarang modest fashion itu lagi permintaannya lagi tinggi banget, bahkan beberapa desainer senior luar negeri aja seperti Dior, seperti siapa lagi waktu itu kemarin sempat lihat fashion show-nya, mereka sudah mulai membranding dengan baju-baju modest, artinya baju-baju yang ketutup, meskipun kadang-kadang nggak pakai kerudung atau pakai kerudung tapi setengah kayak veil gitu. Tapi itu jadi, berarti untuk muslim-muslim negara-negara tadi ya? Khusus untuk muslim? Enggak sih, jadi pembelinya nggak harus muslim, bahkan di Paris aja yang beli nggak pakai kerudung loh Pak. Oh gitu. Padahal bukan muslim juga dia. Aku lihat. Tapi yang dijual ke sana kan Mbak lebih tertuju kepada baju muslim kan? Iya, bukan baju yang terbuka-buka bukan. Iya kan? Tapi alhamdulillah Pak, iya tercapai gitu maksudnya. Terus yang Cina apa segala macam sama tuh, begitu juga? Kalau China kemarin baru sampai ini aja, baru sampai sampel aja. Karena berkaitan dengan pas kita deal harga hanya selisih sedikit kurang gimana, tapi ya kita nggak bisa nutup juga, kita bakal tekor. Jadi akhirnya ya sudah give up, nggak usah dipaksa ya. Baik, mungkin salah satu hal yang perlu juga kita gali dari Mbak Anggia ini untuk teman-teman yang bergerak di bidang fashion juga ya, adalah strategi apa yang biasanya diterapkan terutama untuk para pemula untuk bisa berkompetisi dengan negara setempat ataupun kompetitor yang datang dari negara lain. Kira-kira strateginya gimana Mbak untuk bisa kita sharing kepada teman-teman yang mungkin juga berharap bisa menjadi eksportir suatu saat? Ya. Pertama tentunya kalau Anggi sarankan ya itu searching market dulu. Jadi supaya nggak pulang dengan tangan kosong, ibaratnya kita harus tahu dulu saingan kita siapa, harus tahu dulu negara tujuan kita itu seleranya seperti apa. Jadi itu betul-betul harus, bahkan kayak semacam personal dari calon buyer kita itu secara garis besar itu typicalnya seperti apa. Nah itu juga kan perlu menurut saya Pak. Jadi dan itu dapatnya tuh di expert coaching program juga tuh Pak. Jadi kita diajarkan nih kalau orang dari misalnya Arab Jazirah Arab seperti ini, orangnya dari Jepang seperti ini tuh, susah banget kan masuk Jepang. Nah terus ada beberapa yang emang kita harus tahu typical dari calon pembeli buyer itu seperti apa, itu penting. Selain itu ya tentunya websitenya harus udah jalan, jangan berangkat tanpa belum ada website, paling enggak landing page aja dulu, paling enggak profilnya seperti apa gitu.
Terus semuanya jangan cuman hard copy, tapi sekarang itu zamannya serba digital, jadi semuanya e-katalog, bukan hanya katalog tapi e-katalognya, bukan hanya flyer tapi flyernya juga. Terus bahkan semacam kayak company profile singkat saja, nggak usah yang panjang-panjang itu deh, nggak usah, yang simple aja karena mereka bakal pusing kalau yang terlalu panjang. Jadi yang hanya paling 1 sampai 2 slide aja gitu. Itu penting sih. Setelah market research pastinya kan kita introduction ya. Oh, introduction letter ya, Pak? Ya, introduction yang kita kirim kepada potensial importer ya. Berapa banyak biasanya Mbak kirim tuh? Kalau waktu diajarin di export coaching program itu kan diajarinnya waktu itu sampai 60 sehari. 60 sehari. Nah, kalau yang sekarang mencoba dijalani paling enggak sih sekitar 20 sampai 30 sih, Pak. Ditelatenin tapi gitu. Ya, tapi dari 60 itu menurut pengalaman ada respon? Ada sih, Pak. Ada meskipun ada yang serius, ada yang enggak, tapi terus ada yang udah serius tapi jadinya produk yang lain ada juga, tapi nggak apa-apa sih karena itu melatih apa ya, kepercayaan diri sih jadinya ketika berlatih juga dalam hal surat menyurat juga sih itu. Jadi terus dari para calon importer atau calon pembeli itu banyak yang rewel nggak? Iya, namanya juga dalam itu ya, iya pasti mereka menginginkan detail ya, detail dari akhirnya. Dari situ tentu kita jadi belajar bahwa kayak semacam foto produk jangan hanya cuma satu sisi atau dua sisi, tapi berarti paling nggak 4 atau 5 angle. Jadi depan, kiri, kanan, belakang, termasuk foto detail. Misalnya foto ada cuttingannya di mana, kerahnya seperti apa, kancingnya seperti apa, resletingnya seperti apa. Jadi seolah-olah mereka itu datang berhadapan langsung sama kita, jadi melihatnya dan itu harus ditampilkan di website kita ya? Iya, iya. Dan jadi wajib punya website? Wajib kalau menurut saya. Kadang-kadang kan ya kita punya UKM mau ekspor tapi nggak punya website. Iya sih, kebanyakan seperti itu. Padahal sekarang juga kan media sosial juga menjadi salah satu ya sarana yang bisa digunakan untuk. Iya, betul. Kan semua medsos itu sifatnya internasional, global semua. Iya, semua orang bisa lihat. Iya. Berarti Mbak punya media sosial juga? Ada media sosial juga, ada Instagram, ada YouTube juga ada. Kalau itu baru banget sih, memang baru sebulan 2 bulan ini baru mulai diseriusin. Lalu ada Facebook, lebih ke situ sih Pak. Baru itu aja sih. Ini satu pelajaran juga ya para sahabat ekspor, karena yang seperti saya sebutkan tadi, kebanyakan UKM kita justru menganggap bahwa media sosial itu ya sesuatu yang sifatnya seperti hanya domainnya anak muda gitu loh. Padahal kan itu justru suatu media yang baik untuk promosi kan. Betul, karena di situ juga ada pilihan sih, ada yang apakah mau bersifatnya personal, apakah akun bisnis gitu. Nah, pilihnya akun bisnis. Bayar ya? Ada sih, ada memang ada di apa ya, di budgeting untuk ada yang pakein untuk ads-nya juga ada, karena memang beda nggak pakai ads sama enggak gitu. Ya. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, selama mengikuti ECP, barangkali Mbak punya suatu masukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari ECP guna mendorong pemain-pemain lokal bisa menjadi eksportir yang menurut Mbak selama ini justru belum ada di ECP. Ada nggak? Kemarin saya agak kesusahan untuk mencari high code waktu itu. Dari mulai ikut yang pertama itu saya masih tetap blur gitu loh. Nah, pas yang ikut yang terakhir, yang sama Bank Indonesia, kerja sama Bank Indonesia sama PPI juga, itu baru saya dapat. Jadi ternyata untuk mencari HS code itu bukan hanya satu web aja gitu ya, ternyata banyak ya. Nah, ya pilihlah satu web yang gak usah banyak-banyak semua. Satu web yang memang kamu lebih suka, lebih nyaman di situ, sehingga untuk memperoleh HS code-nya menjadi lebih mudah. Itu sih satu, karena itu penting banget HS code itu. Terus kedua, ya selain website, ini kalau bisa teman-teman semua itu udah punya Haki.
karena itu passion apalagi ya. Iya, harus justru itu sebagai perlindungan buat kita sebagai pelaku usaha untuk terhadap adanya plagiat atau yang mau udah capek-capek berjuang tahu-tahu ada yang nikung kan rasanya gimana gitu. Dan tapi belum pernah ngalamin kan? Enggak sih, saya dari awal udah daftar lagi karena untuk menjaga itu. Dan kedua preventif ya. Dan perlu juga teman-teman tahu, nanti misal nih amin teman-teman semua, siapa tahu ada yang udah tahu-tahu udah sekalian nyoba langsung sukses ekspornya. Nah, hati-hati juga nih ketika kalian udah di negara lain ternyata hakinya beda loh sama haki di Indonesia, betul kan Pak? Nah, itu juga harus diketahui juga. Kadang ada yang nggak tahu juga tuh Pak, teman-teman. Oh, ternyata harus ngurus haki juga ya ketika dia sudah namanya udah ini. Karena khawatir si mitra usaha kita yang tadinya bayar kita, yang tadinya baik-baik, melihat peluang wah kayaknya dia nggak ngerti nih soal ini, akhirnya dia ntar dimanfaatkan, daftarin lah itu haknya di negaranya. Begitu kamu masuk udah nggak bisa lagi. Nah itu jadi sayang banget. Hati-hatilah, namanya juga sifat manusia itu kan emang berubah-berubah ya Pak. Saya selalu ngingetin peserta bahwa ketika kita ekspor kita juga berhadapan dengan manusia. Artinya manusia itu ada yang memang baik, ada juga yang kurang beretikat baik, ya kan. Dan hatinya bisa bolak-balik. Iya, bisa berbolak-balik. Ada, dan karena saya pengajar kontrak dagang ya, saya lebih menekankan pada masalah kontrak. Banyak peserta itu ya juga cerita, saya bisa dagang tanpa pakai kontrak. Saya bilang ya alhamdulillah kalau selama ini jalan belum ketemu ya. Yang tapi ini. Namanya manusia ya kan, kita nggak bisa pegang bahwa hari ini sama dengan besok sama dengan kemarin kan enggak. Ya contohnya banyak sekali ya. Ya nggak pakai LC ya Pak. Iya, banyak sekali dalam hal apa juga kita banyak sekali orang yang pada waktu awalnya baik lalu kemudian berubah pikiran karena justru melihat peluang bahwa seperti yang Mbak Anggi bilang tadi, wah ternyata dia nggak ngerti nih. Dari cerita teman-teman aja sih, Anggi tahu, jadi dari situ saya yaudah saya daftar haki, jadi mencoba dari situ sih. Baik, sahabat ekspor, mungkin sebenarnya banyak sekali yang kita gali pengalaman Mbak Anggi ini, terutama sejak beliau ini ikut ECP dan pada saat ini terus-menerus mengalami peningkatan. Dan justru satu hal yang harus dicatat, ketika mengalami pandemi malah naik. Dan intinya produktivitasnya justru meningkat di masa pandemi. Itu berarti kan suatu kejelian melihat peluang di balik kesulitan. Iya, dan jangan bosan nimba ilmu Pak. Iya. Ikut coaching dari PPI itu banyak variannya, dan ikut terus sih kalau menurut Anggi. Salah satu inti yang juga saya sering tekankan adalah terutama kepada baik dinas-dinas, teman-teman pelaksana, bahwa jangan sampai peserta-peserta yang sebenarnya sudah banyak ini kemudian tidak di maintenance progresnya gitu lah. Artinya senantiasa dimonitoring. Mana tahu yang sekarang ini bisa lalu kemudian hanya selesai. Berarti kan sepertinya memerlukan suatu monitoring, follow up, fasilitasi kalau memungkinkan, termasuk juga teman-teman yang pada waktu mengikuti ECP justru belum dapat apa-apa, kan bukan berarti harus diabaikan. Iya, saya buktinya kan juga berkali-kali baru, karena kan daya tangkap orang juga beda-beda ya Pak. Karena yang namanya dagang kan juga terkait dengan masalah rezeki. Betul. Jadi tidak bisa diharapkan, tidak bisa dipastikan bahwa ketika mengikuti itu langsung dapat. Ya kan, mungkin juga setelah itu justru baru dapat. Makanya kemudian memang dibutuhkan suatu aktivitas monitoring. Monitoring juga tadi juga waktu saya ngomong sama dinas saya katakan seperti itu, baik dinas yang di Mataram, di dinas Sukoharjo maupun dinas di sini, saya katakan bahwa jangan sampai pelaksanaan yang sudah berulang-ulang tapi kita lebih terfokus kepada peserta baru lagi sementara yang lama seolah-olah sudah terlupakan. Jangan seperti itu, karena mungkin justru mereka yang sudah mendapatkan ilmunya itu tinggal mendapatkan sentuhan sedikit-sedikit akhirnya mereka jadi kan, ketimbang yang nol lagi kan. Iya gitu. betul. Logikanya begitu. Iya kan. sih betul. Baik, saya kira demikian saja sahabat ekspor, berbagi pengalaman, sharing experience dari Mbak Anggia ini dari mulai sejak
before mengikuti coaching program sampai setelahnya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bisa mendatangkan manfaat bagi teman-teman sekalian ya. Demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Andai banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja. Seru sih Bapak. Mana itu